Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin rahimakumullah dapat kembali kita menikmati sisa-sisa kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita laksanakan kembali berubudiyah. Semua yang dititipkan oleh Allah kepada kita arahkan kembali dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita arahkan kembali bagaimana mencari pintu maghfirah Allah yang seluas-luasnya, terutama di dalam melaksanakan aktivitas rutinitas kita satu kali sepekan ini, salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu kaum muslimin sangat penting sekali kita mensyukurinya. Karena banyak di luar sana sanak saudara kita yang tidak bisa seperti apa yang kita rasakan. Betul ya Pak ya? Banyak sanak saudara kita yang mukmin, yang Islam, yang mengaku amantu billah, imannya kepada Allah, tapi tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Atau makanya disebut tadi, di sisa-sisa kehidupan Allah masih berikan nikmat kepada kita. Itu perlunya kita bersyukur. Likulli waqtin, di tiap waktu, fi ay makanin kana, dimanapun kita berada, syukur ini perlu. Tidak boleh lepas dari fahmunnya seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah, dari mulutnya seorang mukmin yang mengaku selalu iman kepada Allah. Tidak boleh lepas. Kemudian di samping itu salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari ini kita sudah berada pada bulan Jumadil Tsani.
Jumadil Akhir juga bisa dikatakan pada hari yang ke-11. Tanpa terasa hitungan bulan kaum muslimin itu kita akan memasuki yang namanya Syahrul Syam. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, di Sayyidul Ayyam hari ini, sebagai bahan usia takwa yang kembali kita ingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita angkat tangan, kita tekurkan kepala, mohon kembali kepada Allah. Dari setiap banyak aktivitas kita, rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita dan mempermudah setiap urusan kita tanpa melupakan suatu tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah merujuk kepada firman yang kita baca tadi, Allah akan ciptakan jin dan manusia. Ada kalimat di belakangnya illa liya'budun. Dia ada dua kaum muslimin, satunya illa, satunya ilah. Kalau illa di situ pengecualian. Ilah identik kepada arah dan tujuan seseorang. Nah, inilah perlunya kita belajar ilmu tajwid. Kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah ibadah. Pada sisi lain 2 bulan yang lewat pun kita masih berbicara tentang masalah ibadah. Rujukan kita masih sama. Landasan firman Allah surah Adz-Dzariyat yang ke-51 ini yang kita bacakan. Jangan kita artikan ibadah itu hanya satu saja, rukuk dan sujud saja, enggak. Model ibadah itu bagi kaum muslimin rahimakumullah dalam rangka kita mengingatkan lagi ibadah ma'allah, ibadah ma'a khalqi. Kemudian ibadah kepada sesama. Jadi kalau seandainya kita memperturutkan jiwa kita ini, raga kita ini, keimanan kita hanya kepada Allah saja, sama tetangga enggak pernah kenal, la yanfa. Sama kebersihan lingkungan kita tidak kenal, dia nggak sama. Pada salah satu tanda orang yang beriman itu cinta kebersihan. Ungkapannya an-nazafatu minal iman. Salah satu tanda dari orang beriman itu dia cinta kebersihan, cinta kedisiplinan, cinta bermacam bentuk-bentuk kebajikan. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, lantas buat apa kita ibadah? Kata Allah tadi kan tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Ternyata ibadah ini dalam rangka memupuk bagaimana iman dan takwa seorang itu muncul. Takwa itu Bapak kaum muslimin, kata salah seorang Imam Al-Qushairi sampaikan takwa itu ada 4 bentuk hurufnya. Tak, kita ulang-ulang lagi, tak, of, waw, ya. Tak di sini artinya tawadhu, takut. Jadi kalau di suatu sisi seorang hambanya bangga, di tempat lain dia bangga, di tempat lain dia takut, dia belum bisa meletakkan istilah sebutan dari kata takwa. Takwa dimanapun ia berada dia harus takut. Takutnya kepada siapa? Orang yang menciptakannya. Nah, coba kita renungi sejenak kaum muslimin rahimakumullah. Dimanapun berada atas namanya maksiat, orang yang berbuat maksiat itu secara tertutup. Apakah dia takwa? Belum. Qaf. Qaf adalah qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia tidak namun memperturutkan hawa nafsunya, jiwa raganya untuk memperjuangkan dunianya, tidak. Karena dia sadar orang yang takwa ini, apapun bentuk perjuangannya, seluruh yang ia dapatkan berupa harta dari jerih payahnya. Yang ia dapatkan itu ketika Allah panggil dia berupa kalimat hatta zurtumul maqabir, masukkan dalam lahat, hartanya cari tadi tinggal. Betul ya Pak ya? Semuanya akan tinggal.
istri dia tinggal, anak dia tinggal, semuanya ia tinggal. Yang akan dia bawa nanti kain putih sebagai penyelimut dalam badannya. Ini yang perlu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Masih kebanggaan kita di atas dunia ini? Masihkah kita harus bersombong-sombongan? Kita disuruh oleh Allah untuk ibadah. Wow, biar terpupuk takwa kita ini. Wow, warok, berhati-hati kita. Dengan apa itu? Dengan segala sesuatu yang sifatnya syubhat, dengan yang makruh. Dengan yang makruh dan syubhat saja kita diminta untuk warok, berhati-hati, apalagi yang haram. Sudah jelas bukan hak kita, kenapa harus kita berusaha untuk mengambil? Inilah yang disebut dengan Allah tadi, hati-hati kita. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi sekali lagi kita tidak mengajari, kita tidak memberikan sebuah pencerahan, tapi dalam rangka ta'awanu alal birri wat taqwa, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, saling ingat mengingatkan. Karena hidup kita ini adalah sisa-sisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yakin. Seorang yang beriman yang ingin mencapai titel takwa, dia harus kuat pendirian. Apapun bentuk halangan dan rintangan, bukan untuk dunianya saja dia berijtihad, dia bersungguh-sungguh, bahkan untuk akhiratnya. Dia berplanning untuk dunianya, tapi lebih hebat lagi planningnya untuk menambah tabungan amal sehebat-hebatnya untuk akhiratnya nanti. Nah, untuk dunia saja. Ini tanda orang yang bertakwa tadi. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Abul Hasan As-Sajili di dalam kitab Al-Hikam itu dikategorikan ada 5 tandanya kaum muslimin. Sebentar lagi. Ada 5 tanda orang yang takwa. Di sampingnya mempertahankan waroknya, rasa kehati-hatiannya, ada 5. Apa kata Ibnu Al-Hasan ini? Seorang yang takwa itu harus memiliki semangat yang tinggi. Kapan ini munculnya Pak? Ini identik sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau ada orang yang sakit, ya kan? Kalau kita sering merasa dapat musibah, jangan lari dalam musibah. Di dalam kajian hikmah itu diajarkan kita kaum muslimin likulli syai'in bil hikmah. Kalau ada awak merasa awak yang paling bangsa, yang paling miskin, yang paling menderita, ini jangan, ini kerjaan setan ini. Beko ujung-ujungnya ditakwilkan kita menjadi hamba Allah yang penyembah. Ini yang ditakutkan. Jadi mintalah kepada Allah, Allahu Samad, Allah tuntun kita meminta kita kepada Allah. Semangat kita terus untuk berjuang menjalani kehidupan ini, di samping kita tidak lupa mencari tabungan kita untuk akhirat kita. Jadi semangat terus, semangat yang tinggi. Yang kedua, kata Abu Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan tandanya yang kedua itu dia selalu berhati-hati sesuai dengan kata warok tadi. Tidak untuk yang ragu saja tentang suatu hukum. Tentang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haram. Sudah 2. Ketiga kata Abu Al-Hasan, orang yang takwa itu adalah dia selalu taat dan memahami dirinya itu adalah betul-betul hamba. Pak, ini banyak yang kita lupa. Banyak kita kena. Dia sadar dirinya itu seorang hamba. Coba kita bayangkan ada seorang bawahannya sombong kepada atasan, kira atasan kepada bawahan. Jadi tidak ada orang yang sombong di sini, tidak ada yang abad di sini. Selalulah kita mohon ampunan kepada Allah. Walaupun kita mendapat jabatan, ingat jabatan itu sebuah titipan. Titel yang paling hebat pada diri seorang hamba setiap individu adalah almarhum. Semuanya akan kita dapatkan. Bapak alurnya gini Pak Ustaz, waktu yang akan jawab nanti. Kemudian yang keempat, dimanapun ia berada, kata Abu Al-Hasan, orang yang takwa itu selalu melaksanakan kewajiban. Tidak karena ini, tidak karena itu, tidak karena sagan atau malu kepada mertua, tidak, tapi lillahi ta'ala. Apapun bentuk kondisinya, kewajiban ia laksanakan. Untuk dunianya, bahkan untuk akhiratnya.
Yang kelima, kaum muslimin rahimakumullah, ia menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahasa lain, dia mensyukuri. Dia syukuri nikmat Allah. Dia tidak pernah pikir untuk mengganti. Allah tidak minta ganti nikmat yang diberikan kepada kita. Sagetik dia gi Allahnya terima, banyak dia gi Allah diterima. Itulah tujuan kita beribadah tadi Bapak kaum muslimin. Ini tidak mentang-mentang pitih banyak saya harus beribadah. Walaupun kita dalam keadaan sakit, dengan sakit itulah kita beribadah. Apa modalnya? Sabar. Kita seorang pejabat, dengan pejabat tadilah kita beribadah. Bagaimana caranya? Bersabar untuk selalu mengendalikan amanah rakyat kepada kita. Jangan menindih orang. Itulah maksudnya. Mudah kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan usia takwa yang singkat ini, sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, innallaha warraziqu dzul fawzan iman. Di dalam surat yang ke-51 Allah tegaskan kepada kita, Allah nak minta untuk dibalas, tapi syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa fursatan wa sihatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Summa saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.